Halo teman-teman, sambil nungguin Gusti Raihan, salah satu aktor pasti tahu film Dilan. Kalau yang udah nonton film Dilan pasti tahu, karena Gusti ini memerankan peran Akeu, sahabatnya dari Dilan sendiri. Dan kita sambil nungguin, Gusti juga sekarang menelurkan album, single tentunya. Sekarang dia membentuk band, dan Gusti pun menjadi vokalis di situ dengan leadershipnya. Asik. Sambil nunggu Gusti ya. Nah, ini udah ada nih Gusti nih. Kita langsung aja live sama. Aduh. Halo Gusti. Apa kabar Kang? Aduh, baik. Ah, ini nih udah live nih. Suaranya aman ya? Aman suaranya kedengeran? Aman. Seperti Gusti ini kan sekarang aktor ya. Aktor, tapi sekarang Gusti sedang fokus-fokusnya bikin single ya Gus ya. Bikin single sama bandnya Diola Frada. Dan baru menelurkan single kemarin. Mantap banget lagunya Gusti. Ya, terima kasih Kang. Aduh. Nah, Gusti gimana nih kesibukan selama self quarantine? Kalau aku pribadi sih, aku pasti ngabisin waktu luang aku dengan ya kadang nonton film, terus kadang juga suka buat lagu. Hampir kayak setiap malam nggak bisa tidur, terus dia itu kayak ngejreng gitar sambil buat lirik sedikit buat notasi nada, buat ya apa ya, jadi hiburan aja buat teman-teman gitu yang emang lagi di rumah, kayak ini aku punya materi nih, aku punya bahan nih gini ke teman-teman gitu. Terus dari itu kayak ya aku juga masih suka teleponan sama partner aku yang sering buat lagu bareng gitu. Oke. Nah, kan Gusti itu kan baru menelurkan single itu ya. Sebenarnya apa sih yang diceritain dari single si Diola Frada ini? Di Alfreda tuh singlenya menceritakan tentang, lebih tepatnya sih pertemanan gitu, pertemanan, friendship. Kalau menurut aku ya, kayak kayak apa ya, kita ngebangun pertemanan tuh ya udah, kalau mau gabung gitu, kalau nggak mau gabung ya udah gitu, aku juga peduli kok, aku udah seneng aja, yang penting aku nggak sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, The Alfreda tuh menciptakan sebuah lingkungan yang emang dia mengajak ya, kalau peduli kok udah gitu. Jadi tentang nggak kepedulian tentang kehidupan yang di luar gitu kan, banyak banget ya yang Betul. lingkungan toksik gitu. Jadi si Dila Prada itu yang ngajarin kita ya, kita bersama-sama. Terus kalau kita bahagia di sini cuma kita doang yang tahu. Kita nggak usah kayak lingkungan yang sebelah kanan kiri yang dia memamerkan sebuah kebahagiaan, ya aku bahagia kayak gini. Kalau Dila Prada nggak usah, cuma kita aja yang tahu gitu. Betul. Jadi jangan sampai ada toxic friend mungkin gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekeliling kita harus benar-benar pertemanan ini jangan ada blok-blokan juga mungkin. Jangan yang pintar dengan yang pintar, tapi intinya kita harus bisa membaur, beradaptasi gitu ya. Kalau dalam nama itu Diola Frada, apa arti dari Diola Frada itu, Gus? Diola Frada tuh sebetulnya itu tuh dari bahasa, aku juga masih apa sih, kayak belum bisa mendalami gitu bahasanya. Cuma intinya Diola Frada tuh dari bahasa Yoruba dan Yunani yang artinya tuh kami akan membawakan kedamaian. Kalau kedepannya aku pikirin gitu, aku tuh pengen membentuk Diola Frada tuh yang akhirnya bisa menciptakan lagu-lagu yang membuat teman-teman tuh jadi damai. Terus udah gitu dengan penampilannya yang bagus, ya cantik gitu. Nih aku cantik, maksudnya cantik tuh nggak identik dengan cewek kan, maksudnya sesuatu hal yang beautiful, indah gitu. Tadinya ada planning apa sih? Film apa yang harusnya syuting bulan ini tapi dipending karena si corona ini, apa aja sih agenda Gusti? Sebetulnya banyak sih, bukan cuma film doang. Cuman yang kemarin udah fix tuh soal rilis musik. Awalnya mau ada live gitu di cafe di Bandung, tapi gara-gara posisinya udah nggak boleh kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, aku kan sempat pernah pengen main film rentang kisah dan Mariposa nih buat teman-teman. Wow, Mariposa. Tahu. Nah, aku tuh nggak bisa. Yang pertama rentang kisah aku nggak main di film rentang kisah gara-gara aku memiliki masalah di paspornya waktu itu. Jadi posisinya masih usia
17 tahun ke atas, tapi belum 18 tahun, sedangkan paspor kan harus diurusnya Harus. tuh pas umur 18 tahun tuh dia baru bisa ngurus sendiri, sedangkan di bawah 18 tahun dia harus ada persetujuan dengan orang tua, sedangkan eh, yang ada orang tua Gusti yang ready cuma bunda doang gitu. Sedangkan ayah Gusti kan istilahnya udah berpisah gitu. Nah, Oke. udah gitu Mariposa, yang Mariposa kenapa nggak jadi? Mariposa tuh syutingnya Desember kalau nggak salah, Desember tahun kemarin 2019. Ya, Desember, November Desember. Kenapa nggak jadi di Mariposa? Yang pertama karena bunda aku khawatir sama sekolah aku, kan lagi ujian akhir semester, sedangkan di situ kelas 3 dan nggak mungkin banget untuk syuting karena syuting itu men itu sebulan reading, sebulan syuting, jadi kayak 2 bulan. Dan aku di situ masih ada ujian, sedangkan kan teman-teman aku yang istilahnya pemain-pemain film lain yang ikutan film di Mariposa kan dia udah istilahnya banyak yang homeschooling, ada yang udah lulus dan bahkan ada yang ya sekolahnya maksudnya sekolahnya bebas gitu, sedangkan kalau sekolah aku kan belum nggak bebas gitu. Kenapa nggak bebas? Karena sebelum-sebelumnya aku izin terus kan gitu. Aku izin Dilan, Milea, udah gitu ada juga waktu itu film horor, terus udah gitu ada waktunya aku harus sekolah tapi aku pakai buat izin padahal nggak ada izin gitu, cuman gara-gara image akunya adalah ya udah aku sih main film, kalau izin pasti main film, jadi akunya pakai buat izin padahal aku nongkrong gitu. Itu sedikit jangan ditiru ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya, silakan lanjut. Dari situ, nggak apa-apa ya lanjut ya. Lanjut. Dari situ bunda aku jadinya khawatir gitu. Jadi kayak udah kamu nggak usah deh, kamu nggak usah ikut-ikutan syuting Mariposa, lebih baik kamu lulus, kamu bebas, sok bebas, mau nggak pulang 3 bulan, mau nggak pulang 4 bulan, yang penting lulusin dulu nih sekolah gitu. Betul. Karena pendidikan itu number one ya, number wahid. Ya. Tapi mungkin tadi ada yang nanya, tapi ke scroll, umur Gusti berapa sih? Umur aku tahun ini 19 tahun, alhamdulillah. 19 tahun ini. Dan kenapa nggak homeschooling aja? Nah ini nih, mungkin biasanya kan public figure kan biasanya homeschooling, tapi Gusti lebih memilih sekolah formal. Apa sih yang menjadi alasan pentingnya? Gini. Ini aku jelasin. Nah, ini nih. Eksklusif. Sebelum aku masuk SMA waktu dulu, kayak, udah kamu homeschooling aja. Cuman akunya tetap nggak mau. Bahasa Sunda tuh kekeh nggak mau. Nggak mau, pengennya kayak ke negeri. Kenapa? Karena aku pikir di negeri itu aku bisa mendapatkan lingkungan pertemanan. Tapi tahu gak sih, ketika aku masuk negeri itu tuh semuanya Apa itu Bukan, nggak. Aku kalau misalnya disuruh ulang, aku bakal lebih memilih homeschooling ternyata, karena aku bisa mencurahkan apa isi hati aku, apa pikiran aku. Tapi aku juga tetap bersyukur aku masuk SMA. Karena kenapa? Karena nggak ada yang tahu ya, sejak aku SMA kelas 11 aku menemukan titik di mana aku merasa sendiri, dan akhirnya aku buat lagu, dan dari situ aku dan aku akhirnya bisa buat lagu terus. Dan aku beruntung gitu. Dan ya, seandainya aku masuk homeschooling, aku belum tentu bisa kayak gitu, walaupun aku bisa mencurahkan apa isi pikiran aku, apa isi hati aku. Tapi waktu itu posisinya aku tuh lagi ngerasa sendiri, dan tiba-tiba ada yang hadir gitu lah. Biasa lagu awal-awal cinta, karena cinta tuh melancarkan semua pikiran menurut aku waktu itu. Dan akhirnya aku mulai nulis lagu jadi akhirnya berjalan dari situ, kayak hampir setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya tuh kayak ada satu lagu atau setengah lagu yang beres itu. Makanya aku masuk SMA, nggak masuk homeschooling. Tapi aku jauh beruntung sih, banyak juga yang aku alamin masa-masa SMA aku, apalagi sama teman-teman lagi ke Bali. Ya banyak gitu. Kalau homeschooling kan kayaknya cuman ya sekolah. Cuman aku juga nggak pernah tahu sih kehidupan di homeschooling, karena teman-teman aku sih rame-rame aja, seru-seru aja, bebas gitu. Cuman kalau aku kan lebih suka yang menantang gitu ya. Betul. Dan circle pertemanannya juga kalau di sekolah biasa beda kan sama homeschooling mungkin.
Iya, beda. Dan malah sekarang di rumah aja dengan belajar, beribadah, bekerja dari rumah, Gusti pasti kan lebih produktif lagi buat bikin lagu. Ada nggak sih lagu yang mau ditelurkan sebentar lagi setelah lagu yang pertama? Em, ada sebetulnya lagu buat apa sih? Lagu buat next gitu ya, single kedua. Pokoknya aku tuh punya niatan bahwa single pertama, single kedua, single ketiga gitu. Ya kalau misalnya single pertama, single kedua, single ketiganya bisa enak dan jalannya bagus gitu, aku akan mikirin buat album, mikirnya gitu. Album yang istilahnya Betul, 8 sampai 10 lagu lah. Cuman kalau misalnya jalannya kayak ya udahlah gitu, kita emang nggak bisa berekspektasi tinggi-tinggi, ya udah jadinya EP aja. Jadi dibuat 3 single lagi, dihajarin 6. Itu gitu. betul. Karena EP juga udah cukup mungkin ya. udah cukup buat awal. Aku mikir kayak untuk awal gitu, nggak usah terlalu wow dulu gitu. Maksudnya kan banyak gitu ya teman-teman aku pun pribadi pernah merasakan itu. Eh, ini gak apa-apa lah, aku bakal sedikit bawa merek, tapi ini jujur untuk pembelajaran gitu, bahwa kita jangan selalu sering ngeliat ke atas gitu. Kalau kita ngeliat ke atas rasanya kayak sakit terus nih hati nih, bakal ada Betul. penyakit hati gitu. Jadi aku ngeliat Hindia kayak Baskara Putra gitu. Dia menurut aku orang hebat gitu, secara mindset selling ya, jualan musik, dan cara dia gitu memaintain waktu-waktu kedepannya perlahan-lahan dengan hajar itu keren banget kalau menurut aku. Cuman untuk kapasitas aku seperti itu, aku pribadi nggak akan bisa untuk sekarang gitu. Dan untuk kalian emang harus usaha dari nol, dan emang bener-bener jangan pernah ngeliat ke atas gitu. Dan jujur Kang Mansur, aku semenjak masuk di tahun 2020, aku bener-bener menghilangkan semua harapan aku yang ada gitu. Aku yang Uh-uh. bisa aku lakukan usaha tapi tanpa ada harapan gitu, rasanya lebih enak kayak gitu kan. Soalnya menurut aku Betul. kalau punya harapan tuh jatuh sakit hati, gampang iri, Kecewa. gampang Hmm. iri, udah aja gitu, cuek aja gitu, kayak aku lakuin ya usaha aja gitu ya. Sekarang kayak gini aku mikirnya, kalau misalnya aku usaha bener-bener semaksimal mungkin, pasti aku juga bakal dapet effortnya gitu, walaupun ya udah gitu nggak aku harapin juga, tapi nanti gitu nggak kerasa justru. Aku Betul, mikirnya betul. Tetap jadi Gusti aja, jadi jangan jadi orang lain. Tapi mungkin ya Gusti kan punya kelebihan dan kekurangan ya. ya pasti semua orang juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Betul. Bolehnya nih Gus, lebih nyaman berkarya di bidang musik atau perfilman? Kalau boleh jujur, Nah, itu tuh. Pamungkas gimana tuh? itu Pamungkas gitu. Maksudnya, maksudnya pertanyaan Pamungkas kayaknya tuh film atau musik? Emang sih Pamungkas main film? Bukan, jadi pertanyaan Pamungkas, Pamungkas pertanyaan, sorry, sorry, sorry. ya, kalau boleh jujur sih di musik. Kenapa di musik? Karena Hmm, bebas gitu, berekspresi. Men, kalau di film kan lo harus berekspresi sesuai karakter lo. betul. Jadi akeo ya akeo gitu kan. Terus kan apa ya? Ya emang aku suka sih ya ketemu orang baru. Cuman kenapa harus ketemu orang baru kalau lebih asik sama orang lama? Kalau aku mikirnya gitu. Asik. Betul. Dan itu aku dengan teman-teman yang emang chemistry dan udah kenal itu, tahu tahu gitu sifat jeleknya gitu, sampai dari dulu sampai sekarang. Dan yang namanya teman, yang namanya deket, ya harus terima aja gitu. Jadi makanya kayak oh udah seneng nih aku punya teman kayak gitu, dibandingkan aku punya teman baru yang tingkahnya lebih aneh lagi. Jujur aku selama main film, aku menemukan banyak yang istilahnya aku jadi nggak bisa menjadi diri aku sendiri. Aku Betul. dibungkam sama sama mereka, jadi aku nggak merdeka rasanya gitu. Cuman walaupun mungkin oke fine, itu bisa jadi salah aku juga gitu, aku yang tidak bisa berbaur. Cuman serius nggak tahu kenapa beda rasanya. Dan makanya kenapa aku bisa bilang musik, karena di musik tuh aku berekspresi gitu, aku bisa senang kayak main gitar, nyanyi nyanyi, dan wah tahu ini lagu aku nih gini, aku lebih enak kayak gitu gitu. Dan Betul. jujur aku dulu sempat pernah punya fans, namanya Greystar. Ini aku juga bakal bahas di sini. Greystar, Wow, wow, wow. Siapa tahu dia nonton nih. um, ada pendirinya Kak Aul sama Kak Leni. Kak Aul dari Medan atau Malang, lupa, maaf, sorry Kak Aul. Itu lagi Kak Leni dari Jakarta. Nah, mereka tuh apa ya, mereka tuh orang baik semua,
mereka tuh suka sama aku sebelum Dilan difilmkan. Wow. Tapi aku nggak suka awalnya karena aku berpikir waktu itu ya, aku belum ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu. Lebih baik unfollow aku kalau misal kalian cuma suka sama aku gara-gara ganteng. Nah, itu poin penting sih. Lanjut. Kalian unfollow karena selagi aku belum bisa ngasih sesuatu hal yang mungkin berguna buat otak kalian, pola pikir kalian, atau bisa nemenin kalian sepenuhnya, aku belum bisa menjadi apa yang kalian suka. Lebih baik no, aku kayak gitu pemikirannya. Karena kalau misalnya lihat aku ganteng, standar kalian ganteng tuh nggak cuma aku gitu, banyak gitu. Tapi Betul. tentang hal apa yang aku bisa lakuin buat ke depan gitu, tentang hal yang emang benar-benar aku buat gitu, karya aku gitu, apa yang udah bisa menjadi prestasi buat aku, kalian suka, ya bagus gitu. Aku lebih senang ketika aku bisa menjadi motivasi buat kalian. Aku bakal lebih senang ketika aku bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kalian contoh gitu. Aku bukan selebgram, aku influencer gitu. Asik. Betul. Jadi bisa menebarkan kebaikan gitu ya. Sama ada bahasan lagi, banyak banget yang suka nanya, Gus kuliah di mana? Gimana tuh? Sebetulnya kalau swasta Unpar, kalau kalau negerinya pengen ke ITB, kalau Unpar. Cuman jujur aku tuh bener-bener sekarang bener-bener belajar bener-bener belajar untuk masuk kuliah yang memang aku pengen gitu. Minimal aku bisa keterima universitas 2 negeri, satu swasta gitu, istilahnya besar minimal ya. Kenapa? Supaya aku nggak kuliah. Gimana tuh? Ya, soalnya aku mikir kayak gini. Aku tahu ya uang kuliah tuh besar gitu. Dari masuknya, bayar SPP-nya dari awal sampai akhir. Kalau dikalkulasiin misalnya sampai 100 gitu. Dari awal sampai akhir kita lulus ya. Betul. Aku lebih baik minta uangnya 50% dari hal itu. Aku bikin studio buat diri aku sendiri. Biar aku bisa lebih berekspresi di dalam bidang aku sendiri gitu. Bisa mengasah, bisa apa ya, bisa ya Sun bisa jadi produser gitu, atau bisa ngebuat musik sendiri jadi nggak tergantung sama orang. Betul. Jadi kayak aku lebih senang aku membuka lapangan buat teman-teman aku gitu, aku ngeproduksi buat mereka, aku ngasih saran buat mereka. Aku lebih senang kayak gitu. Ya oke, fine, kuliah bisa menjamin gini. Cuma kalau misalnya biayanya dengan harga segitu, lebih baik aku berpikir, ya teman-teman aku pada ngomong kayak kuliah itu penting gini. Ya aku tahu penting buat orang-orang yang butuh gitu. Dan aku spend uang sebesar itu buat apa yang emang benar-benar yang aku mau gitu. Dari aku kecil kayak aku suka bermusik, ya udah aku totalnya di situ gitu. Aku juga bisa main film, kan aku nggak harus di-spend kan. Sekarang gini, kalau kuliah di-spend bolos TO, siapa lagi kan yang lebar, maksudnya uang orang tua lagi gitu. Lebih baik aku minta, tapi aku minimal syaratnya aku harus keterima dulu 3 universitas minimal gitu. Jadi aku bisa ngomong, nih bun, hasil aku nih aku bisa gini, tapi aku maaf gak akan bisa, karena aku lebih pengen seperti itu untuk mengajar apa cita-cita. Dan aku tuh memakai prinsip ini, ketika kamu terjun ke sesuatu ya emang harus lu harus yakin gitu, harus bulat gitu. Betul. Udah harus fokus juga ya. Jadi B lebih baik kagok gitu. Salah ya udah ntar dibenerin, tapi nggak usah harus nggak juga harus mundur gitu. Gimana tuh jawab? Ini maksudnya apa nih? Dan ngasih kesempatan gak sih Gus? Ngasih misalkan Gusti ada rezeki lebih mungkin. Kesempatan gak sih kalau yang pengen kuliah? Kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat kuliah gitu ya pasti kuliah. Cuman aku kemarin baru ngeliat apa ya, jurusan yang aku pengen ya di BINUS, Creative Partnership, itu tuh tentang bisnis digital, berbasis sih bisnis digital untuk program kreatif digital gitu. Dan aku tuh kan senang gitu hal itu gitu. Karena aku lihat dan yang aku mungkin aku rasa aku pikir buat kedepannya tuh hal-hal yang digital tuh bakal menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan udah bermanfaat sekarang juga gitu. Jadi aku harus bisa mengembangkan hal itu karena perlu gitu. Di dalam musik kan aku kuliah di banyak kuliah digital, kreatif digital itu, dan akhirnya aku kerja di musik, dan itu sinkron gitu, masih oke.
Tapi kalau misalnya aku di swasta dan di negeri-negeri yang lainnya, aku milih manajemen. Manajemen. Oke. Tapi kayaknya Binus itu lebih prefer buat Gusti sih, karena ya mungkin creative planner jurusan yang mungkin jarang ya. Ya, jurusan jarang. Oke. Nah ini pertanyaannya mungkin dari box ini Gus, ada Gus banyak. Oh ini nih maksudnya ngasih kesempatan gak sih Gus ke yang pengen kuliah, soalnya maksudnya mungkin kalau kamu daftar kuliah terus lolos PTN atau PTS itu terus gak kamu ambil, ada yang lain ngarepnya di situ tapi gak lolos. Oh Nah, itu gimana tuh? sebetulnya kalau misalnya itu kan jadi kayak aku masuk kuliah itu terus gitu tapi aku nggak ambil, ada orang yang pengen banget masuk kuliah itu tapi akhirnya nggak dapat gara-gara akunya nggak ambil, dia jadi nggak masuk. Sebetulnya itu yang jadi pikiran sih buat aku, cuman eh, aku juga istilahnya kan yang pertama udah usaha, maksudnya aku juga kesana nggak hoki, nggak kayak nggak belajar terus dia masuk gitu, aku juga usaha untuk apa ya, untuk mencapai apa yang aku mau gitu, yaitu pembuktian kan, maksudnya ke orang tua pribadi ya, sama keluarga-keluarga yang lain, karena mereka semua kan pengen aku istilahnya berpendidikan, masuk kuliah dan lain-lain. Oke. Aku bilang gitu dari sekarang nggak akan mungkin bisa, istilahnya kayak apaan kayak gitu, apa nyesal pasti nggak akan keterima kuliah, dan kamu kuliah ini ya kan mungkin masa sih keterima kok kuliah gitu, gitu. Maksudnya kan ketika itu menjadi tantangan juga gitu, coba dong, so aku juga bisa kok keterima kayak layaknya anak-anak kuliah, tapi ini bukan passion aku, tapi Oke. dan nggak bisa gitu ketika ya aku juga bisa harus berjuang gitu istilahnya. Mau nanya lagi nih, apa rencana Gus 3 tahun ke depan yang akan datang yang pengen banget dicapai? Oke, aku bisa menjawab. Banyak nih. Siap nih, eksklusif ya, eksklusif ya. Kalau 3 tahun ke depan aku bakal jawab nih gini, anggap nggak ada corona atau udah ada. Aku tuh pengen banget ya dalam 3 tahun ke depan kayak tahun 2020, anggapnya 2021 ya, 2021 tuh aku pengen banget kayak produksi musik, istilahnya awal-awal produksi musik, karena mungkin fresh gitu ya, Oke. awal-awal semangat baru, dan mungkin orang-orang baru juga kayak bisa nyemangatin aku, dan di saat aku produksi musik udah dapat ilmu pengetahuan selama sebelum-sebelumnya tentang produksi musik yang apa sih, promosi musik yang baik sampai ke depannya, sampai akhirnya aku bisa ngebuat EP aku sendiri, EP band, maksudnya sudah gitu kayak langsung langsung apa ya istilahnya tuh kayak udah produksi musik terus udah gitu aku bisa main film gitu, istilah satu, soalnya karena aku masih ada utang 1-2 film sama Oh, iya. Oke. ya, aku pengen ngabisin waktu main film, jadi kayak aku mikirnya dalam waktu setahun ya minimal 2 lah, maksimal 2 gitu, minimal 1 udah cukup gitu, karena untuk melatih aku acting juga sangat itu, untuk ketemu orang-orang baru, relasi baru, karena nggak ada yang tahu kayak di tahun 2020 itu aku pengen juga kayak istilahnya punya lingkungan yang baru atau tempat nongkrong yang baru, istilahnya kayak bisa memfasilitasi mereka, tapi orang-orang yang betul, tapi orang-orang yang suka videografi, orang-orang yang suka short movie, aku tuh pengen banget ngerangkul mereka, itu tuh aku dari 2018 cuman belum sampai, karena susah serius loh ngomongin. Memang, karena beda kepala ya. Ya beda kepala, dan mereka udah pada berpikir soal ini, jadi kayak Beda sih kalau buat kita musisi gitu kan bisa survive dari bawah, mungkin suksesnya nanti bareng-bareng gitu. kayak kalau misalnya simpelnya sih kayak aku pengennya produksi film, tour, pengennya gitu. Jadi Mantap tuh. itu gitu. Mau nyanyiin dikit aja refnya Diola Frada biar temen-temen posting tahu mungkin. Ada Diola Frada, cuman aku apa sih, bukan lagu yang Diola Frada kemarin, ada yang mungkin bakal diposting setahun yang lalu, setahun ke depan. Oke. Mau dibawain sekarang dikit? Boleh. Nah, asik nih. I remember when the rain make us pull over to shelter, listen to music that we made, and waiting the rain. Time flew so fast day by day, and now you're not around. Whoa, I know
to the end soon, but I'm not moving from you. Ooh, I wish that we could live in the wonderland, talk to each other, laugh and never lie. Don't we know that this is will never end? Even when we're lost, we will meet again. Mantap. Boleh yang tahu teman-teman posting, follow juga @diolafrada. Karena Gusti bakalan menelurkan IP-nya. Mungkin corona ini bisa jadi lahan ya, produktif, milenial. Jadi teman-teman jangan sampai rebahan terus. Bangun tidur bisa langsung berkarya lagi. Jadi abis buka puasa, abis taraweh bareng keluarga, nanti kita bisa berkarya. Mulai sekarang kan dunia digital lagi maju-majunya nih. Aplikasi semua, YouTube. Nah, semua itu bisa kita manfaatkan sebagai kita musisi atau apapun itu ya, buat teman-teman. Udah ngebahas kalau buat yang selingkuh pesannya apa, Gus? Aku pengen ngeralat nih ya. Aku kemarin live juga, Kang. Aku pengen ngeralat. Oh, gimana nih? Sama siapa kemarin? Sama Ardan ya? Iya, sama Ardan. Aku lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena aku mah cowok kuat gitu. Asal jangan sampai aku yang nyelingkuhin kamu, karena kamu nggak bakal kuat ya. Nah, biar aku saja gitu ya. Oke, siap Gusti, terima kasih banyak, pokoknya sukses selalu, jangan pernah lupakan kita. Mantap. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang di negara lain, mungkin yang di daerah lain sudah buka ya. Oke Gusti, terima kasih banyak. Sukses selalu. Bye. Bye. Mantap.